Ultimate Martial Divine King, episode 134. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Alun-alun lonceng suci, 5 menara menjulang di tengah alun-alun, memancarkan aura megah seperti pilar yang menopang langit. Kelima menara ini tersusun dalam 5 arah, utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Keempat menara di timur, selatan, barat, dan utara merupakan menara pembantu, yang masing-masing tingginya kurang dari 100 meter. Menara utama di tengah adalah yang paling megah, tingginya lebih dari 100 meter. Di puncak menara terdapat sebuah lonceng raksasa. Lonceng itu sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah, dengan lebar 3 hingga 5 meter dan tinggi sekitar 10 meter. Noda-noda hijau dan karat menutupi permukaan lonceng raksasa itu. Aura kuno dan sunyi terus terpancar dari lonceng raksasa itu. Setelah 100 tahun diterpa angin dan hujan, korosi waktu telah menyebabkan lonceng raksasa itu kehilangan kejayaannya. Saat ini, lapangan lonceng suci sudah dipenuhi orang. Selain orang-orang dari suku kota lonceng suci, ada juga murid-murid muda dari Rumah Bela Diri Kekaisaran, Rumah Bela Diri Lingki, Rumah Bela Diri Mammoth, Rumah Bela Diri Hauiwe, dan seterusnya. Kerumunan dibagi ke dalam beberapa area sesuai dengan posisi sekolah masing-masing. Adegan megah itu memancarkan vitalitas dan semangat. Para anggota berbagai tim mengelilingi panggung luas di tengah alun-alun, yang menghadap 5 menara lonceng megah. Semua orang di Holy Bell City memperlihatkan ekspresi pengabdian dan rasa hormat di wajah mereka. Para siswa jenius dari berbagai perguruan bela diri juga penuh harap. Kekuatan luar biasa apa yang dimiliki lonceng roh ilusi. Secara sekilas, tim dari berbagai perguruan bela diri semuanya memiliki para jenius dan ahli yang menarik perhatian. Wei Qingfan dari Provinsi Taifung, Shen Yunxi dari Rumah Bela Diri Lingqi, Long Qingyang dari Rumah Bela Diri Mammoth, Long Xuansuang dari Rumah Bela Diri Hauiwe, Bai Yuyue dari Prefektur Tensei, dan seterusnya. Para jenius muda dari berbagai sekte bagaikan pemandangan indah di lautan manusia ini. Kakak Chu Hen, tak jauh dari situ, Ye Yao dengan gembira melambaikan tangan kecilnya ke arah Chu Hen di Prefektur Tensei. Di pergelangan tangannya yang kecil ada gelang yang diberikan Chu Hen malam itu. Wajah Chu Hen menampakkan senyum hangat saat dia menganggukkan kepalanya. Wei Qingfan menyilangkan lengannya di depannya dan melirik Chu Hen dari sudut matanya dengan pandangan menghina dan meremehkan. Di sampingnya berdiri bangsawan Ye Yu, Ren Wei, Guo Shen, dan beberapa lainnya. Di balik kejeniusan pedang bunga plum dari Rumah Bela Diri Badak Roh, Shen Yunxi, Xin Wen, Lin Hai, dan Sang Ze semuanya melemparkan pandangan dingin dan jahat ke arah Chu Hen. Di sisi lain, Shen Yunxi tampak tenang dan acuh tak acuh. Ia menatap lonceng di menara dengan penuh minat. Wah wah wah, banyak sekali yang cantik. Di tim Prefektur Tensei, mata licik Mu Feng mulai melihat ke kiri dan ke kanan lagi. Hari ini, tim dari Rumah Bela Diri Bintang Surgawi telah menarik perhatian banyak orang. Tentu saja, alasannya adalah Xilan dan Bai Yuyue. Salah satunya adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di ibu kota kekaisaran, dan yang lainnya adalah salah satu dari 6 mutiara di ibu kota kekaisaran. Ledakan. Tiba-tiba, sorak-sorai lainnya terdengar dari seberang alun-alun. Perhatian semua orang tertuju ke arah sekolah bela diri kekaisaran. Luo Mengchang, dia salah satu dari 4 putri tercantik di ibu kota. Aku tidak menyangka dia akan datang. Hari ini hari apa? 3 dari 4 keindahan ibu kota dan 1 dari 6 mutiara ada di sini. 4 dari 10 wanita tercantik dari dinasti bintang suci telah muncul. Perjalanan hari ini sungguh berharga. Orang yang menyebabkan keributan itu adalah seorang gadis muda di samping instruktur teratai merah dari sekolah bela diri kekaisaran. Ia mengenakan gaun putih bermotif bunga dan raut wajahnya yang halus tampak sempurna. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wahahaha, kegilaan, Mu Feng mulai kambuh lagi. Ia terus menyikut Li Huiye yang berada di sebelahnya. Luo Mengchang, favoritku di antara 4 wanita tercantik di ibu kota. Li Huiye geram dengan sodokan pihak lain. Ia memelototinya tajam, lalu menjauh. Kamu gila, kamu bukan satu-satunya yang menyukainya. Chu Hen sedikit terkejut. Ia tidak menyangka tim dari sekolah bela diri kekaisaran akan datang. Ia juga tidak menyangka akan bertemu Luo Mengchang di sini. Ia juga tidak menyangka Luo Mengchang adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di ibu kota. Tentu saja, kecantikan Luo Mengchang tak terbantahkan. Dari segi penampilan, ia bahkan lebih baik daripada Xilan dan Long Xuansuang. Siapa satu lagi dari 4 putri tercantik di ibu kota? Tanya Chu Hen santai.
Apakah kamu serius? Kau bahkan tidak tahu ini, kata Mu Feng dengan nada meremehkan. Jika bukan karena kamu yang membicarakannya di sampingku setiap hari, aku sungguh tidak akan tahu tentang 4 keindahan dan 6 mutiara ibu kota. Kalau begitu, kamu harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan bisa melihat begitu banyak keindahan. Saya akan berterima kasih kepada 8 generasi leluhurmu, oke? Hehe, sama-sama, biar aku beritahu kamu. Salah satu dari 4 kecantikan ibu kota adalah putri bupati keluarga kekaisaran. Hah, Chu Hen tertegun. Bupati, benar sekali. Dia adalah bupati perempuan pertama dalam sejarah dinasti Bintang Suci. Bahkan kaisar pun harus mendengarkannya. Chu Hen agak bingung. Meskipun ia tumbuh besar di rumah jenderal, Long Zhan tidak pernah bercerita kepada dirinya, Long Qingyang, atau Long Xuanzhuang tentang apapun yang berkaitan dengan istana kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa Long Zhan tidak ingin anak-anaknya ada hubungannya dengan istana kekaisaran. Lagi pula, Chu Hen sebenarnya tidak tertarik dengan hal semacam ini, jadi bisa dibilang dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan politik istana kekaisaran. Chu Hen, jangan dengarkan omong kosongnya. Zhou Lu menggelengkan kepala dan mengoreksi dirinya sendiri. Ada satu lagi dari 4 putri cantik bernama Huang Fuqing. Dia kakak perempuan kaisar saat ini. Huang Fuqing. Chu Hen mengangguk dan tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah beberapa saat, kepala kota lonceng suci, Lei Xi, dan 3 tetua lainnya perlahan berjalan menuju panggung di bagian bawah menara lonceng. Dalam sekejap, suasana gaduh di tempat itu menjadi tenang. Semuanya, Lei Xi memegang tongkatnya, tatapannya yang sayu menyapu orang-orang di sekitarnya. Dengan suara rendah namun tegas, ia berkata, aku tidak akan membuang waktu lagi untuk bicara omong kosong. Aku yakin kalian semua telah diberi pengarahan oleh mentor kalian. Apakah Anda dapat memperoleh kekuatan dari ilusionaris Spirit Bell akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Sekarang, kita akan secara pribadi mengaktifkan lonceng roh ilusi. Begitu ia selesai berbicara, Lei Xi dan ketiga tetua di sampingnya melepaskan aura yang kental dan kuat dari tubuh mereka. Hembusan angin dingin yang menusuk menyebar dari panggung. Mereka berempat menyebar dan berjalan ke dasar 4 menara. Detik berikutnya, 4 sinar cahaya keemasan yang menyilaukan terbang keluar dari keempatnya dan terhubung ke 4 menara di depan mereka. Dengung-dengung, di bawah bimbingan Lei Xi, mereka terus-menerus melakukan semua jenis segel tangan yang rumit. Saat aura mereka berempat semakin kuat, tanah tiba-tiba bergetar. Kemudian, keempat menara memancarkan gelombang energi yang samar.